Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa Islam melarang keras konsumsi minuman beralkohol. Namun kenyataannya, Islam sendiri terbentuk dengan bantuan minuman beralkohol untuk menipu dan memanipulasi. Kisah berikut diambil dari hadits Musnad Ahmad nomor 2705. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita karir handal dari suku Quraisy berusia 40 tahun. Bisnis kafilah keluarganya sangat sukses, menjadikan mereka orang terkaya di antara masyarakat Quraisy. Ini adalah Khuwailid bin Asad. Dia adalah ayah Khadijah dan dia menjalankan bisnis keluarga sambil menurunkan ilmunya kepada putrinya. Terlihat jelas bahwa pada masa pra-Islam, perempuan sudah terbiasa menjalankan dan bahkan memiliki usaha sendiri. Khadijah tertarik dengan penampilan tampan pemuda Muhammad berusia 25 tahun dan dia kemudian melamarnya untuk menjadi suaminya. Wahai anak sepupuku, aku mengagumi reputasi baikmu. Terima kasih, Khadijah. Maukah kamu menikah denganku? Tentu saja. Bagi seorang penggembala miskin seperti Muhammad, lamaran Khadijah ibarat menemukan tambang emas. Keinginan Khadijah ditentang oleh ayahnya Khuwailid. Penggembala kambing itu tidak layak menjadi suami dari wanita terhormat seperti dirimu. Namun Khadijah tidak menyerah begitu saja. Dia menyiapkan pesta dengan makanan dan minuman dan mengundang ayahnya dan sekelompok orang Quraisy. Mereka makan dan minum minuman beralkohol yang disajikan Khadijah hingga mereka mabuk. Khadijah menyadari sepenuhnya tindakannya. Memang hal itu sudah sengaja direncanakannya demi mengejar keinginannya. Khuwailid pun menenggak banyak miras hingga mabuk. Oh, aku merasa pusing nih. Sebaiknya istirahat dulu. Ayah, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah telah meminangku, maka nikahkanlah dia denganku. Karena Khuwailid sedang mabuk, dia tidak bisa berpikir jernih. Terserah lo deh. Sana, nikah dengan siapapun yang kau inginkan. Kemudian Khadijah memberi parfum pada ayahnya dan mengenakannya pakaian kebesaran, seperti yang biasa dilakukan pada tradisi perkawinan. Setelah itu, akad nikah pun diselenggarakan. Masyarakat Quraisy mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin baru. Ketika mabuknya sudah hilang, Khuwailid menyadari aroma parfum dan pakaian yang dikenakannya. Dia bertanya, Apa yang terjadi denganku? Apa ini? Engkau telah menikahkan aku dengan Muhammad bin Abdullah. Aku menikahkan kamu dengan anak yatim Abu Thalib? Tidak, mana mungkin begitu? Apakah engkau tidak malu? Apakah engkau ingin tampak bodoh di hadapan orang-orang Quraisy dengan bilang pada mereka bahwa engkau mabuk? Beraninya kamu menikah. Khadijah terus membantah sampai ayahnya menyerah. Kau itu memanfaatkan aku saat aku mabuk. Sudah dewasa Pertimbangkan dan dampak mengambil tindakanmu keputusan baik sendiri. pada ayah. Khadijah menggunakan miras atau khamr untuk menipu ayahnya agar menikahkannya dengan Muhammad. Peranan Khadijah sangat penting bagi Muhammad saat memutuskan untuk menyebarkan Islam. Patut dicatat bahwa Muhammad mendukung Khadijah melakukan penipuan dan manipulasi untuk mencapai keinginannya. Di masa selanjutnya, Muhammad menggunakan strategi serupa untuk memperluas penyebaran Islam. Pada awal masa kenabiannya di Mekah, Nabi Muhammad berupaya menarik pengikutnya dengan menjanjikan berbagai pahala di surga yang disesuaikan dengan keinginan pendengarnya. Dia tahu betul bahwa orang-orang itu doyan miras, karena itu dia menjanjikan mereka sungai-sungai anggur di surga agar mereka senang mendengar bualannya lalu memeluk Islam. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 25.
Mereka diberi minum dari khamar murni yang masih disegel. Juga dalam Al-Quran, surat Al-Waqi'ah, ayat 17-19. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda abadi, dengan gelas, cerek, piala berisi minuman anggur murni yang diambil dari sungai yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Nabi Muhammad bahkan menyatakan bahwa minuman yang memabukkan adalah mukjizat dari Allah. Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 67. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad masih memuji miras, seperti di Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Namun kemudian, beberapa peristiwa terjadi di Madinah yang membuatnya berubah pikiran tentang minuman anggur. Peristiwa pertama terjadi pada saat turunnya Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 219. Pada tahun kedua Hijriah, sebagaimana dikisahkan dalam Sahih Bukhari nomor 2861. Setelah sukses besar perampokan Badar terhadap para saudagar Quraisy, banyak umat Islam yang merayakan perampokan itu dengan menikmati khamar atau minuman keras. Nabi Muhammad sangat senang dengan partisipasi Ali dalam perampokan Badar. Ali, ambillah 2 unta betina ini dari Khumus. Engkau pantas mendapatkannya. Oh, terima kasih banyak ya Rasulullah. Aku berniat menikahi Fatimah putri Rasulullah. Aku ada janji dengan seorang tukang emas dari suku Bani Kainuqa untuk menjual izkir, yaitu rumput yang harum baunya, dan uangnya akan kugunakan untuk pesta nikah. Setelah itu, Ali mengumpulkan pelana unta, karung dan tali untuk perjalanan ke tukang emas. Oh tidak, gila nih, apa yang terjadi dengan untaku? Siapa yang melakukan ini? Hamzah bin Abdul Muthalib melakukan hal itu. Dia sedang bersama beberapa Ansari yang lagi mabuk di rumah mereka. Ali tidak berani berhadapan langsung dengan Hamzah. Sebaiknya aku minta Nabi Muhammad untuk segera mengatasi masalah ini. Itu lebih baik daripada terlibat konflik dengan Hamzah secara langsung. Ali lalu pergi ke rumah Nabi Muhammad. Saat itu Nabi sedang berada di rumah bersama Zaid bin Harithah. Ada masalah apa denganmu? Ya Rasulullah, aku belum pernah mengalami hari seperti hari ini. Hamzah menyerang kedua unta betinaku, memotong punuknya, dan merobek panggulnya. Dan dia sedang berada di sebuah rumah di sana, ditemani beberapa pemabuk. Setelah itu, Nabi memutuskan untuk pergi ke rumah tempat Hamzah berada. Bolehkah aku masuk? Silakan ya Rasulullah. Hamzah dalam keadaan mabuk berat. Matanya merah.
Hai Hamzah, mengapa kamu membunuh unta Ali? Dia bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Kau harus ganti kerugiannya. Apa? Kamu? Hamzah memandang ke arah Rasulullah, lalu dia mengangkat matanya, melihat ke lututnya, kemudian dia mengangkat matanya melihat ke pusarnya, dan kembali dia mengangkat matanya melihat ke wajahnya. Bukankah kamu adalah budak ayahku? Nabi Muhammad menyadari bahwa Hamzah sedang mabuk, maka dia mundur dan meninggalkan rumah. Umat Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad adalah alasan Allah menciptakan alam semesta ini, karena dia sendiri begitu memuji diri sendiri dalam Al-Quran dan hadits. Namun dia ternyata tidak berani menegur Hamzah atas penghinaannya. Wah, nggak bener nih. Tapi aku tidak bisa menghadapinya saat dia masih mabuk berat. Dia akan menghinaku lebih edan lagi. Ya Rasulullah, bagaimana dengan untaku? Aku ingin keadilan. Aku bekerja keras untuk jatah jarahanku. Aku membunuh banyak orang untuk itu. Di bawah pengaruh alkohol yang kuat, Hamzah dengan jujur mempertanyakan keabsahan kenabian Muhammad. Ya Nabi, mana keadilan? Nabi Muhammad ternyata tidak berdaya sama sekali terhadap Hamzah dan tidak mampu menyelesaikan perselisihan tersebut. Kejadian ini tentu merusak reputasinya. Gagal, uangku habis, rezekiku hancur. Kisah ini dengan jelas menunjukkan sosok Hamzah yang sebenarnya. Bahkan sebelum mabuk, dia sudah dikenal sebagai orang yang kejam. Namun, nilai perilakunya terdongkrak ke tingkat tercela bin hina saat dia mabuk. Meskipun umat Islam dengan hormat menjuluki Hamzah sebagai Asadullah atau singa Allah, dia terbukti hanyalah seekor singa rabis yang tak terkendali ketika dia mabuk. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad mulai mengubah pendapatnya tentang minuman keras. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang minum arak? Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat tersebut tidak melarang umat muslim untuk menenggak miras, dan hanya mengatakan bahayanya meminum miras secara berlebihan, namun tidak melarang meminumnya. Turunnya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43, tahun keempat Hijriah. Abdurrahman bin Auf membuat makanan di rumahnya. Lalu dia mengundang Ali bin Abi Thalib dan teman-temannya untuk datang. Dia menyajikan minuman keras kepada para tamunya. Mereka makan dan minum sampai mabuk. Lalu tibalah waktu sholat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kita perlu pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat. Ya, ayo pergi ke sana. Meski dalam keadaan mabuk, umat Islam yang takwa ini tetap bertekad untuk menunaikan ibadah sholat. Ali, maukah kamu memimpin kami sholat? Tentu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk. Sulit bagi mereka untuk melakukan sholat dengan benar karena pengaruh minuman keras. Ali begitu mabuk sehingga tidak bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Haha, apa yang kamu katakan? Kami menyembah yang mereka orang-orang kafir sembah. Haha. Hei, Ali, kamu baik-baik saja kah? Allahu Akbar. Rupanya kejadian ini sering terjadi di kalangan sahabat Nabi, yang jelas adalah para peminum kelas berat.
Aku harus melakukan sesuatu untuk mencegah hal ini. Berhenti. Allah baru saja menurunkan pesan kepada kalian semua. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah mendekati solat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Perlu diketahui bahwa ayat ini sebenarnya membolehkan umat muslim menenggak miras asalkan tidak mempengaruhi solatnya. Dan ini berarti Allah tidak melarang miras sama sekali. Melalui surat An-Nisa ayat 43, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk tidak sholat dalam keadaan mabuk. Namun arahan ini secara tidak sengaja membuat sebagian dari mereka memanfaatkannya sebagai alasan untuk sering meninggalkan sholat, sebagaimana kemudian diakui dalam surat Al-Maidah ayat 91. Aku tidak bisa sholat di masjid karena aku masih mabuk. Kami hanya mematuhi perintahnya kok. Kebiasaan ini sangat mengganggu bagi Nabi Muhammad, karena hal ini mengikis otoritasnya dan mempertanyakan keabsahan agama yang didirikannya. Sudah waktunya sholat Jumat, namun masjid sepi. Di mana semua orang? Dengan tekad untuk menguasai kendali penuh atas para pengikutnya, Nabi Muhammad mulai mengisyaratkan kemungkinan Allah akan mengharamkan miras. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenci minum khamar, tapi belum melarang tegas. Dan Allah pasti akan menurunkan larangan tegas akan hal itu. Oleh karena itu, siapa yang masih menyimpan khamar, hendaknya menjualnya atau memanfaatkannya. Karena peringatan dari Allah itu, maka umat muslim pun bertindak sesuai keadaan. Dengar tuh perkataannya. Mari kita jual khamar milik kita sebelum Allah mengharamkannya. Ya, ayo kita lakukan selagi kita masih bisa. Miras murah, miras diskon. Beli sekarang sebelum Allah menjadikannya haram. Beli semuanya sekarang selagi masih halal. Sebentar lagi akan jadi haram. Benar nih, Allah akan melarang minuman keras. Dulu katanya miras adalah tanda bagi orang waras, surat An-Nahl ayat 67. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ingat gak itu? Nabi bersabda bahwa Allah menghilangkan atau meneguhkan apapun yang dikehendakinya. Atau tepatnya, ayat-ayat tersebut diturunkan agar sesuai dengan sikon dan kebutuhan Nabi saat itu. Akibatnya wahyu lama lalu dibatalkan, diganti dengan wahyu baru. Yoi, amin sama itu dah. Turunnya Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 91 di akhir tahun ke-6 Hijriah. Orang ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah ini terjadi di Madinah, sebelum khamr atau miras dilarang. Suatu hari, seorang Muslim Ansar membuat makanan, dan dia mengundang Muhajirin Muslim dan Ansar ke rumahnya. Kaum Ansar adalah umat Muslim yang berasal dari Madinah, sedangkan kaum Muhajirin adalah umat Muslim yang berasal dari Mekah. Tuan rumah menyediakan kepala unta panggang dan khamar atau miras dalam jumlah besar. Mereka semua makan dan minum khamr yang banyak hingga mabuk. Di bawah pengaruh alkohol, mereka menjadi gaduh dan berperilaku kasar. Kalian tahu, kami kaum Muhajirin lebih baik dan lebih penting dari kalian kaum Ansar. Apa beraninya kamu mengatakan sampah seperti itu? Siapa yang membantumu ketika kamu baru saja tiba di sini? Tanpa kami, Islam tidak akan dimulai. Kami adalah pemain utama. Tapi tanpa bantuan kami, kamu udah innalillahi. Muslim Ansar mengambil tulang unta dan memukul hidung Sa'ad dengan tulang itu. Ketika Nabi Muhammad mendengar kejadian ini, beliau menyampaikan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91.
Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Ayat tersebut menjelaskan bahwa minuman beralkohol menimbulkan konflik antara Muslim Ansar dan Muhajirin, serta menyebabkan umat Muslim sering meninggalkan sholat. Inilah alasan utama mengapa Nabi Muhammad memutuskan untuk melarang miras. Dia tidak melarangnya ketika Hamzah menyembelih unta Ali, ataupun ketika umat Muslim melakukan salat dalam keadaan mabuk. Nabi Muhammad menggunakan Islam untuk mengontrol para pengikutnya, dengan memerintahkan mereka untuk terus memikirkan Allah melalui salat 5 waktu dan ancaman api neraka bagi yang tidak menaatinya. Ketika umat Muslim lebih memilih minuman keras daripada salat, Nabi Muhammad menyadari bahwa dia mulai kehilangan pengaruh di kalangan para pengikutnya. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 91, diturunkan untuk mempertahankan kendalinya di kalangan umat Muslim. Nabi Muhammad berdakwah Islam di Mekah selama 13 tahun. Pada tahun 622 Masehi, dia hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun hingga dia wafat pada tahun 632 Masehi. Saat berada di Mekah, Nabi Muhammad memuji penggunaan khamar sebagai tanda akal yang sehat dan pahala bagi umat Muslim di surga. Pada tahun pertamanya di Madinah, ia masih memuji khamar dalam surat Muhammad ayat 15. Setelah dia mulai merampok dan menyerang orang-orang kafir pada tahun kedua Hijriah, para pengikutnya cenderung lebih banyak meminum miras sehingga mabuk dan menimbulkan banyak masalah. Yang pertama adalah peristiwa Hamzah, yang menyebabkan Nabi Muhammad mengungkapkan pesan negatif pertama tentang khamar dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Pesan negatif kedua tentang khamar adalah surat An-Nisa ayat 43 tahun keempat Hijriah yang memperingatkan umat Muslim untuk tidak salat dalam keadaan mabuk. Ia melarang total miras dalam surat Al-Ma'idah ayat 91. Surat Al-Ma'idah ayat 91 diturunkan pada akhir tahun ke-6 Hijriah, kurang lebih 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Masa kenabiannya berlangsung selama 23 tahun. Hal ini berarti adanya penundaan selama 20 tahun sebelum pelarangan total terhadap minuman beralkohol. Mengapa diperlukan waktu yang begitu lama sebelum mengharamkan minuman keras? Mungkinkah alasan penundaan ini adalah karena Nabi sendiri juga gemar menenggak miras?